Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Hani di kelas matematika. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu nilai mutlak. Nah, dalam kesempatan kali ini untuk pertemuan pertama kita akan membahas konsep awal nilai mutlak itu seperti apa sih. Nah, untuk videonya sendiri bisa disimak berikut definisi nilai mutlak. Kita coba ya, nilai mutlak. Bisa dilihat di buku juga, nilai mutlak itu didefinisikan sebagai ada X sama dengan X untuk X lebih dari 0. Yang kedua adalah min X untuk X kurang dari 0. Nah, kalau kita lihat ini pasti masih membingungkan kan ya? Nah, agar lebih paham lagi, Ustazah akan jelaskan konsep awalnya dari nilai mutlak itu seperti apa sih. Nah, yang pertama Ustazah akan jelaskan notasinya. Notasi. Nah, notasi nilai mutlak. Notasi nilai mutlak itu dilambangkan dengan garis lurus seperti ini. Nah, dua garis lurus yang mengapit angka atau aljabar di dalamnya. Nah, ini notasinya, dua garis lurus ini dinamakan dengan mutlak. Nah, kalau misalkan ada atau X diapit dengan dua garis lurus ini, maka ini bisa dibaca dengan mutlak X. Kalau semisal Y, nah Y diapit dua garis lurus berarti mutlak Y. Seperti ini ya. Nah, kalau ada misalnya di sini 10 mia 1. Nah, maka dibaca mutlak 10 mia 1. Nah, seperti ini ya. Ini notasi untuk nilai mutlak sendiri. Nah, artinya apa sih sebenarnya mutlak X? Nah, mutlak X di sini kita harus tahu kalau nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Jadi harus ingat ya, selalu positif. Nah, misalnya Ustazah punya mutlak X. Nah, hasilnya X-nya harus positif. Nah, seperti ini. X itu selalu positif. Kemudian kalau Ustazah punya mutlak negatif 3, masih ingat ya? Karena dia selalu positif, berarti mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Nah, kalau mutlak dari 6, berapa hasilnya? 6 kan sudah positif, maka hasilnya tetap 6, tetap positif. Nah, kalau Ustazah punya negatif pi, tahu pi ya? Pi itu 3,14 sekian-sekian. Nah, ini biasa di dalam rumus lingkaran. Jadi kalau ada negatif pi, kalau dimutlakkan hasilnya adalah pi itu sendiri, jadi positif hasilnya. Nah, dapat disimpulkan di sini apa sih sebenarnya definisi atau konsep awal dari nilai mutlak itu. Nah, kalau Ustazah punya mutlak X, nah mutlak X, nah ini bisa Ustazah tuliskan jarak antara 0 dan X di garis bilangan. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Contohnya di sini misalnya ada garis bilangan, di sini 0, di sini 3. Nah, jarak dari 0 sampai 3 kira-kira berapa ya? Nah, kita tahu ya ini ada 3 satuan. Nah, seperti itu. Jadi mutlaknya 3 sama dengan 3. Contoh kedua, misalnya di sini ada 0, di sini ada negatif 3. Jarak dari 0 sampai negatif 3 itu berapa? Berapa langkah? Kalau jarak berarti 3 satuan. Nah, ini kalau dituliskan mutlak dari min 3 sama dengan
3. Nah, paham ya? Bisa dipahami? Nah, kalau sudah di sini kita simpulkan ya. Jadi yang pertama, mutlak itu selalu mutlak X selalu positif. Nah, yang kedua, kalau ada X yang lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak dari X-nya sama dengan X. Seperti tadi ya, mutlak dari 6 ya 6 gitu. Mutlak dari 5 ya 5, karena 6 dan 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kalau ada mutlak X ya tetap X. Jadi tetap, misalnya contohnya di sini ada mutlak 5. Mutlak 5 sama dengan 5. Nah, yang kedua ini jadi catatan ya. Yang kedua, kalau X-nya kurang dari 0, maka mutlak dari X sama dengan min X. Nah, contohnya seperti tadi, kalau Ustazah punya mutlak dari negatif 5, berarti X-nya kan min 5 nih. Nah, di sini ada minnya. Min 5 kan kurang dari 0. Jadi min dari min 5 sama dengan 5. Oke, paham ya? Nah, inilah definisi tadi. Definisi dari nilai mutlak. Oke, paham ya? Udah paham? Nah, kalau sudah paham, bisa dicoba nih soal yang ada di sini. Nah, simpan dulu ya jawabannya. Nanti kita bahas bersama waktu di meeting. Di sini kita akan lihat contoh-contoh soal persamaan nilai mutlak. Nah, misalnya di sini, jadi yang pertama dibahas di sini adalah persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak di sini ada contohnya. Yang pertama, mutlak dari A itu sama dengan 6. Nah, tentukan nilai A-nya. Oke, tentukan semua nilai A. Kalau mutlak dari A sama dengan 6, berarti berapakah nilai A-nya? Nah, ini kalau kita kembalikan ke definisi tadi, mutlak dari A sama dengan 6. Nah, berarti A-nya itu bisa jadi 6 atau A-nya juga sama dengan min 6. Nah, gini ya. Jadi hasilnya itu ada positif sama negatif. Kemudian yang kedua, mutlak dari B sama dengan negatif 2. Berapakah nilai B yang mungkin memenuhi? Nah, oke ya, ini tidak ada. Jadi bukan B sama dengan 2 atau B sama dengan min 2. Nah, ini salah. Karena kita harus ingat ya, hasil dari nilai mutlak itu selalu positif, sedangkan di sini hasilnya adalah negatif 2. Nah, berarti B-nya tidak ada. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Ustazah tulis TM. Oke, kalau sudah, coba contoh selanjutnya. 3. Ustazah punya soal mutlak dari X min 2 sama dengan 7. Nah, ini kalau tadi kan hanya bilangan, satu bilangan, di sini ada aljabarnya. Nah, kita coba selesaikan. Masih ingat definisinya? Kita kembalikan ke definisi. Kalau nilai mutlak selalu bernilai positif dan negatif ya. Jadi X min 2 sama dengan 7. Nah, yang kedua, atau X min 2 sama dengan negatif 7. Nah, ingat. Jadi X-nya sama dengan, kita operasikan seperti biasa. 2-nya kita pindah ke kanan, 7 ditambah 2. Nah, yang ini X-nya min 7 ditambah 2. Hasilnya berapa di sini? X sama dengan 9 atau X-nya sama dengan min 5. Nah, inilah HP-nya. Jadi kalau dituliskan ke dalam
himpunan, penulisannya berapakah nilai X yang memenuhi mutlak dari X min 2 sama dengan 7? Hasilnya adalah min 5 dan 9. Oke, gampang ya. Oke, contoh soal lagi. Saya tulis di sini. Misalnya ada mutlak dari X min 1 sama dengan 4X plus 1. Oke, kita coba kerjakan. Seperti tadi, definisi dari nilai mutlak. X min 1 sama dengan positif dari 4X plus 1. Kita selesaikan dulu. Oke, kita ubah X min 4X sama dengan 1 ditambah 1. Di sini hasilnya berapa? Min 3. X sama dengan 2, maka X nya sama dengan min 2/3. Gini ya. Nah, kemudian atau ingat, karena ada dua kemungkinan, X min 1 sama dengan negatif dari 4X tambah 1. Jadinya berapa? X min 1 sama dengan min 4X dikurangi 1. Nah, ini X min 4X nya pindah ke kiri, jadi plus 4X sama dengan min 1. Min 1 nya pindah ke kanan, jadi plus 1. Hasilnya berapa? X tambah 4X itu 5X sama dengan 0, maka X nya sama dengan 0 dibagi 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau ingat ya, kalau dalam nilai mutlak kita harus mengecek hasilnya. Nah, X nya kan ketemunya min 2/3. Kita coba kembalikan, kita cek dulu. Oke, kita kembalikan. Tadi kan mutlak X min 1 sama dengan 4X tambah 1. Nah, kalau X nya min 2/3, jadi min 2/3 min 1 sama dengan 4 kali min 2/3 tambah 1. Nah, ini kita tambahkan, hasilnya adalah min 2 min 3 min 5 sama dengan 4 kali, ini kita jumlahkan dulu, 4 kali 3 min 2 tambah 3, min 2 tambah 3 adalah 1. Hasilnya adalah, nah sama nggak? Min 5/3 sama 4/3 beda kan ya? Nah, jadi ini tidak sesuai, jadi salah. Yang ini tidak dipakai. Nah, coba kalau kita substitusikan nolnya, kita ganti X nya dengan 0. 0 min 1 sama dengan min 1, mutlak dari min 1. Nah, mutlak dari min 1 sama dengan 1. Nah, yang kanan 4 kali 0, 0 ditambah 1, jadi 1. Nah, ruas kiri 1, ruas kanan 1, hasilnya benar ya. Jadi kalau X nya 0, maka benar. Nah, ini HP nya adalah 0, yang min 2/3 bukan, jadi salah gitu ya. Contoh kelima, mutlak dari X min 2 sama dengan mutlak dari 3X min 2. Nah, ini kita coba selesaikan. Ini bentuknya lain ya dari yang soal sebelum-sebelumnya, karena di ruas kiri sama ruas kanan memiliki tanda mutlak. Nah, yang pertama, ingat ya, definisi nilai mutlak selalu punya positif dan negatif. Nah, kita coba mutlak dari X min 2 sama dengan 3X min 2. Nah, X min 2 sama dengan positif dari 3X min 2. Nah, kita selesaikan. X dikurangi 3X sama dengan min 2 ditambah 2. Ini hasilnya adalah min 2X sama dengan 0. Maka X nya sama dengan 0 dibagi min 2. X nya sama dengan berapa? 0. Oke ya, jadi kalau ada 0 dibagi min 2, hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua, X min 2 sama dengan negatif dari 3X min 2. Nah, X min 2 sama dengan minnya kita kalikan pelangi ya. Min 3X ditambah 2. Nah, kita selesaikan. X ditambah 3X sama dengan 2 ditambah 2. Hasilnya 4X sama dengan 4. X nya ketemu 1. Nah, sudah nih. Maka sudah, kita cek dulu. Kita cek dulu ya. Substitusikan 0
Misalnya X sama dengan 0 ke soal. Jadi 0 min 2 sama dengan 3 kali 0 min 2. Hasilnya mutlak dari min 2 sama dengan mutlak dari min 2. Hasilnya 2 sama dengan 2. Sama ya, ruas kiri sama ruas kanan. Jadi 0 ini benar. Kemudian yang kedua, kita substitusikan X sama dengan 1 ke soal. 1 min 2 hasilnya berapa? Kemudian sama dengan 3 kali 1 min 2. 1 min 2 kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 1. 3 kali 1, 3 min 2 hasilnya 1. Negatif 1 dimutlakan hasilnya positif 1. Yang ini juga 1. Ruas kiri sama ruas kanan sama, berarti X-nya benar. Jadi kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Nah, kedua ruasnya kan sama-sama mutlak ya, jadi harus adil. Kita coba yang ruas kanan sama dengan ruas kiri. Tadi kan yang pertama ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sekarang 3x min 2 sama dengan mutlak dari x min 2. Ingat definisi mutlak ada positif sama negatif. Jadi 3x min 2 sama dengan x min 2. Yang kedua nanti 3x min 2 sama dengan negatif dari x min 2. Nah, yang ini sama kan ya sama yang pertama tadi. Nah, antara ini sama, jadi kita tidak perlu menyelesaikannya. Pasti hasilnya sama. Kemudian yang ini kita coba selesaikan. 3x min 2 sama dengan min x plus 2. Nah, min x plus 2. Nah, kita selesaikan 3x ditambah x sama dengan 2 ditambah 2 hasilnya. Sudah sama. Oke ya, bisa dipahami. Nah, kalau misalkan tadi mau mengerjakannya kalau dibalik Ustazah ruas kiri yang sama dengan ruas kanan, tidak masalah, sama saja, tapi harus mengikuti definisi ya. Ingat definisi nilai mutlak bahwa dia punya nilai positif dan negatif, seperti itu. Tadi adalah materi tentang nilai mutlak atau konsep awal dari nilai mutlak. Kesimpulan yang bisa Ustazah ambil di sini, hasil dari suatu nilai mutlak itu selalu positif. Jadi harus diingat ya, kalau ada tanda mutlak, hasilnya atau ruas kanannya itu harus positif, jadi tidak boleh negatif. Nah, kalau misalkan kita mau mengerjakan atau mencari solusi dari suatu persamaan nilai mutlak atau mencari variabelnya, kita kembalikan ke definisi awal. Jadi kalau ada soal, kita cek definisinya. Kalau nilai mutlak itu punya definisi positif dan negatif. Nah, oke anak-anak, semoga apa yang Ustazah jelaskan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء